Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani di Mind and Brain Indonesia. Dan pada video kali ini saya mau membahas mengenai moodian gitu ya. Nah, kalau terkait mood-moodan ini, terkait moodian ini saya mau membahas mengenai banyak pasien atau klien yang suka cerita kenapa mereka tuh moodnya tuh suka nggak enak. Tiba-tiba nggak enak, atau kadang-kadang tiba-tiba jadi pengen ketemu orang, tiba-tiba pengen sendiri, tiba-tiba pengen mellow aja, tiba-tiba pengen happy aja gitu, tiba-tiba pengen banyak ngobrol, banyak interaksi gitu ya. Dan kadang-kadang mereka cerita itu mulai dari SMA atau mulai dari SMP, sedangkan mereka sudah kuliah atau sudah kerja sekarang, sudah cukup lama terjadi. Dan ketika saya tanya, pernah nggak kamu pada situasi di mana kamu moodnya lagi pengen sendiri, let's say ya, terus tiba-tiba masih ketemu orang? Pernah nggak? Jawabannya pasti pernah. Mungkin mereka ingat beberapa, tapi pasti kalau terjadinya dari SMP, SMA ya pasti banyak kejadian itu. Cuma yang keinget mungkin beberapa. Nah pada saat itu apa yang dirasa? Ya udah bete aja mas. Udah sebel aja, udah nggak suka aja gitu ya. Itu yang kita sebut banyak kejadian yang kita lewatin sebenarnya, tapi semua itu kayak otomatis lewat gitu aja. Kita nggak menganalisa kejadian itu. Padahal ketika pada setiap situasi nih ya, kita bisa memilih nih pada saat itu. Kita bisa memilih untuk tadi fokus dengan rasa nggak nyamannya, fokus dengan bete-nya, nggak sukanya, nggak moodnya, atau kita bisa do something about it. Dan pada banyak kasus kita lebih memilih untuk tadi, ya sudah kita tenggelam dalam emosi kita di situ aja. Yang itu kan otomatis buat kita ya. Ya udahlah, kita nggak suka aja, kita bete aja, manyun aja terus. Padahal ada pilihan yang kedua, we do something about it. Karena dalam CBT ada sebuah prinsip yang selalu saya pegang bahwa there's always something that we can do in every situation. Pada setiap situasi banyak yang masih bisa kita lakukan. Misalnya coba teman-teman flashback, ketika moodnya lagi nggak enak, bangun tidur mungkin kesiangan gitu ya, atau tidur sore gitu, bangun tidur sore atau apapun itu. Terus mau nggak mau teman-teman masih beraktivitas nih. Apa yang biasa teman-teman lakukan? Mungkin ada yang cerita, mas saya minum kopi, mas saya cuci muka mas, atau mungkin saya stretching, mungkin saya sholat, mungkin saya baca Quran, apapun itu gitu ya, supaya mood kita naik. Karena otherwise kita akan tenggelam dalam emosi kita, dalam mood nggak enak kita. Masalahnya kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang kita nggak bisa hindari nih. Karena ada beberapa pasien yang cerita ketika dia moodnya nggak enak, dia mesti kuliah, ya udah gue nggak kuliah deh, mood gue lagi nggak enak gitu. Tapi nanti ketika masuk dunia kerja kan kadang-kadang nggak seperti itu. Ketika ada kerjaan nih, aduh mood gue nggak enak, gue nggak mau kerja deh. Kadang-kadang kita nggak bisa seperti itu. So kita perlu berpikir pada saat itu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pilih pada saat ini. Active problem solving gitu ya, supaya kita nggak tenggelam dalam mood kita nggak enak. Nah, teman-teman coba sekarang berpikir, kira-kira apa strategi kalian yang biasa kalian lakukan atau bisa kalian lakukan supaya mood kalian ini naik nih. Ketika kalian mesti ngerjain sesuatu atau ngelakuin sesuatu, even kalian not in the mood buat ngelakuin itu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.